A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Salawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran dan pembahasan, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing, sehingga pembelajaran ini menjadi lebih banyak keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi kita masuk kepada pembahasan soal yang ke-13, yaitu tentang bagaimana cara menentukan jenis plat lantai. Nah, kita ulangi ya. Bagaimana cara kita menentukan jenis plat lantai? Kita bilang, di sini kita bilang ini adalah sebuah plat lantai. Jadi plat lantai kita anggap ya buku ini adalah ukuran plat lantai. Di sini adalah panjang dan ini adalah lebar. Ya, panjang dan lebar. Untuk menentukan jenis plat lantai itu ditentukan berdasarkan rasio daripada ukuran panjang maksimum dibagi panjang minimum. Itu dia. Dimana jika ukuran rasio panjang maksimum dibagi minimum, ingat ya, lebar inilah panjang minimum dan panjang yang ini adalah panjang maksimum. Itu panjang maksimum dibagi minimum. Itu dia. Lebih besar daripada 2. Jadi jika rasionya lebih besar daripada 2, maka disebut dengan plat satu arah. Namun jika jika rasio daripada panjang maksimum dibagi pada panjang minimum itu lebih kecil daripada 2, maka disebut juga dengan plat dua arah. Tuh. Kalau lebih kecil daripada 2 disebut plat 2 arah. Jika lebih besar daripada 2, maka disebut plat 1 arah. Jadi kita coba contohnya. Misalkan panjang plat ini adalah 4 meter dan lebar daripada plat ini adalah 1 meter. Nah, sekarang kita bagi 4 dibagi 1, maka 4. 4 lebih besar daripada 2. Maka daripada itu, plat ukuran ini disebut dengan plat satu arah. Nah, lain hal jika misalnya panjang ini adalah 3, kemudian lebarnya adalah 2, berbanding antara 3 bagi 2 adalah 1,5. Maka 1,5 lebih kecil daripada 2. Maka plat ini disebut dengan plat 2 arah. Nah, kita ambil contoh satu lagi. Misalkan, ini dia. Plat ini, kita belah ini. Plat ini ukurannya itu panjangnya adalah 3, kita bilang 5 dan lebarnya adalah 2. Nah, sekarang kita banding 5 dibagi 2, hasilnya adalah 2,5. 2,5 lebih besar daripada 2. Maka plat ini adalah plat satu arah. Tuh, satu arah ya. Kita ulangin. 5 dibagi 2 menghasilkan 2,5. Maka 2,5 lebih besar daripada 2. Maka plat ini disebut dengan satu arah. Sekarang kita coba. Jika plat ini adalah jika panjangnya adalah 6 dan lebarnya adalah 3, lebarnya kita bilang 4, ya 4 lah kita bilang ya. Ini 6, ini 4. Nah, rasionya 4/6, maka adalah 1,5. 1, berapa ya? 6, 4, 4, 2, 4, 1, 20, ya 1,5. 1,5. Jadi rasionya itu 1,5, 6/4, 1,5. Maka 1,5 lebih besar, lebih kecil daripada 2. Maka plat ini disebut 2 arah. Jadi itulah cara menentukan daripada jenis plat. 1 arah dan 2 arah. Itu aja teman-teman. Oh ya, untuk satu lagi informasi. Nah, untuk ukuran tebal plat nih, tebal daripada plat lantai itu minimumnya adalah 125 mm. Kalian bisa lihat di pasal 9, tabel 9.5 kalau nggak salah. Atau pasal 9.5.2 SNI 2847 tahun 2013. Di situ dijelasin bahwasannya tebal daripada plat lantai minimum adalah 125 mm. Untuk yang menggunakan drop panel, kalau nggak salah itu tebal platnya adalah 100 mm. Itu saja teman-teman. Jika ada
yang ingin menambahkan tentang jawaban ini atau menjelaskan atau menyanggah atau ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, jika ada pertanyaan yang bagus, insya Allah kita buat video terpisah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.